Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat santri yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini kita akan membahas sedikit permasalahan tentang sholat zuhur setelah sholat Jumat, di mana permasalahan ini sering terjadi di beberapa daerah dan kadang menimbulkan fitnah antara sesama umat muslim yang melakukan dan tidak melakukan. Akhirnya yang menang adalah yang tidak melakukan sholat Jumat dan sholat zuhur, merasa dirinya tidak berselisih, merasa dirinya tidak bertengkar antara satu dengan yang lain. Maka perlu ibarat, perlu sumber yang diambilkan dari Kutubut Turaf, kitab kuning, terkait apa hukum melakukan sholat zuhur setelah pelaksanaan sholat Jumat. Sahabat-sahabat santri, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai ta'addudul Jum'ah, maka pertama yang harus kita bahas adalah apa sebenarnya hukum melakukan sholat Jumat di hari Jumat. Apakah sholat Jumat di hari Jumat ini sebagai pengganti atau merupakan suatu kewajiban tersendiri? Maka dalam kaitannya permasalahan itu, di dalam kitab Al-Majmu' Syarhil Muhadzab disebutkan terjadi khilaf di antara dua ulama. Bahkan ada yang mengatakan terjadi khilaf di antara tiga pendapat. Far'un, seperti dalam ibarat semacam ini, far'un halil jum'ah sholatun mustaqillatun am zuhrun maqsuratun fihi khilafun masyhurun fi tariqatil khurasaniyin wa mimman naqalahu minal mutaqaddimin sahibut taqrib hakahu anhu imamul haramain wa ghairuhu wa zahiru kalami ba'dihim annahu qawlani wa zahiru kalamil akharin annahu wajhani. Itu menyikapi masalah sholat Jumat, sholat zuhur setelah sholat Jumat. Ada yang mengatakan terdapat dua qaul, ada yang mengatakan terdapat dua wajah. Intinya sama saja. Wala'alla huma qaulani mustanbitani min kalami Syafi'i. Ya, bisa jadi kedua pendapat itu diambilkan istinbatnya dari perkataan Imam Syafi'i. Fayashihu tasmiyatuha qaulaini wa wajhaini. Maka boleh saja, sah-sah saja penamaannya dengan dua qaul ataupun dua wajah. Cuman dari dua wajah itu ada yang mengatakan sholat tersendiri dan ada yang mengatakan zuhur yang diringkas. Kalau zuhur itu 4, kemudian Jumat menjadi 2, maka dikatakan sholatun maqsuratun atau zuhrun maqsuratun, sholat zuhur yang diringkas. Di antara dua pendapat itu aswahuhuma annaha sholatun mustaqillatun, yaitu yang paling sahih ya, adalah pendapat yang mengatakan bahwa zuhur adalah sholat tersendiri, bukan Jumat adalah sholat tersendiri, bukan zuhur yang diringkas. Wa yastadillu lahu haditsa Umar, dan ini berdasarkan hadis dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu alladzi dzakarahu musannif, bersumber
Tendensinya diambilkan dari hadis sahabat Umar yang menjelaskan bahwa Jumat itu sholatun mustaqillatun, sholat tersendiri. Sedangkan wa'abbaro ba'du ashabina, sebagian ashabus syafi'i itu menyampaikan biibaratin ukhra, dengan perkataan yang lain. Dan ashabuna itu mengatakan faqala fil jum'ati wal zuhri fil, berkata ya, faqala fil jum'ati wal zuhri yaumal jum'ah salasatu aqwal. Ini menurut ashab, Jumat dan sholat zuhur di hari Jumat itu terdapat 3 pendapat. Ahaduha kullu wahidatin aslun binafsihi. Yang pertama, masing-masing merupakan asal, masing-masing merupakan kewajiban tersendiri. Artinya di hari Jumat kewajiban dia tidak hanya sholat zuhur tapi juga melakukan sholat Jumat. Wasani, pendapat kedua, az-zuhru aslun wal jum'atu badalun. Pendapat kedua mengatakan zuhur adalah kewajiban asal, sedangkan Jumat adalah kewajiban sebagai pengganti dari zuhur. Bahwal qaul bi annaha zuhrun maksuratun. Inilah pendapat yang mengatakan zuhur maksurah. Jadi karena zuhurnya aslun, Jumatnya itu badalun. Inilah pendapat yang mengatakan Jumat itu adalah zuhrun yang diringkas. Okay. Sedangkan pendapat ketiga, wahwa asahhuha, yang paling sahih dari ketiga pendapat itu mengatakan innal jum'ah aslun wal zuhru badalun. Ya. Pendapat ketiga mengatakan Jumatnya sebagai ibadah yang asal, sedangkan zuhur ini sebagai penggantinya. Inilah hukum mengenai sholat zuhur setelah sholat Jumat. Kita bisa ambil dari kesimpulan khilaf pendapat di antara ulama ini sebelum kita menggeret dalam permasalahan ta'addudul Jumat. Artinya semua yang melakukan atau yang tidak melakukan itu dapat dibenarkan sesuai menurut imamnya masing-masing, sesuai menurut pendapat mana yang dia ambil. Sebab tadi perbedaannya, yang barangkali yang melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat ya mengikuti pendapat bahwa zuhur dan Jumat aslun, kewajiban tersendiri, masing-masing merupakan kewajiban tersendiri. Sedangkan yang tidak melakukan sholat zuhur setelah Jumat ya berpegang pada qaul ashah yang mengatakan Jumat adalah aslun, zuhur adalah badalunnya. Sehingga dari sini sudah permasalahan itu clear, selesai, sehingga tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat, tidak menimbulkan perdebatan di tengah-tengah masyarakat, karena keduanya sama-sama mempunyai rujukan dari kutubut turath. Nah, sedangkan bagaimana permasalahannya ketika terjadi ta'addudul Jum'ah? Ketika terjadi ta'addudul Jum'ah, dalam satu daerah terdapat 2 Jumatan atau bahkan lebih. Karena ada yang berpedoman sebab lokasinya, tempatnya sempit sehingga didirikan sholat Jumat lain, atau bisa jadi karena memiliki beda paham kemudian mendirikan Jumat sendiri, ataupun yang lain, sehingga terjadi ta'addudul Jum'ah dalam satu desa. Dalam satu kampung terdapat 2 Jumatan. Maka menyikapi permasalahan ini sebenarnya secara garis besar
ulama itu berbeda pendapat. Apakah ta'addudul Jumat ini boleh atau tidak? Pendapat yang diambil dari Zahirul Kalam Syafi'i mengatakan bahwa tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan terdapat ta'addudul Jum'ah meskipun ada hajat seperti kapasitas masjid tidak mencukupi, terjadi permusuhan ataupun yang lain. Tidak ada pertimbangan hajat untuk didirikannya 2 Jumatan dalam satu kampung. Sedangkan pendapat yang lain itu mengatakan boleh terdiri ta'addudul Jum'ah jika ada hajat ataupun darurat. Nah, ini perbedaannya di situ ya, perbedaannya di situ. Maka dari sini sholat duhur setelah sholat Jumat ini ada imma wajibatun wa imma mustahabbatun wa imma mamnuun, bisa wajib, bisa sunnah, dan bisa dicegah atau dilarang. Yang wajib yang seperti apa? Nah, maka di sini pertama kami bacakan dulu sholatul zuhri ba'dal jum'ah. Sholat zuhur setelah Jumat imma wajibatun au mustahabbatun au mamnu'atun. Kadang wajib, kadang sunnah, dan kadang dilarang. Fal wajib, contoh wajib melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat fi misli misr, ini wajib terjadi ta'addudul Jum'ah tapi bi ghairil hajah. Nah, terjadi 2 Jumatan tanpa ada hajat, maka ini hukumnya wajib sholat zuhur. Seperti sebenarnya satu masjid dalam satu kampung itu sudah cukup untuk menampung semua jamaah. Nah, ternyata melakukan jamaah sendiri. Ini namanya tanpa hajat, tanpa ada permusuhan. Masjid masih mencukupi, kok dengan kemudian membangun jumatan sendiri, melakukan jumatan lagi di dalam satu kampung. Nah, ini sehingga hukumnya melakukan sholat zuhur itu wajib. Kedua adalah wal mustahabba fima idza ta'addadat biqadril hajah min ghairi ziyadah. Yang kedua, melakukan sholat zuhur itu hukumnya sunnah jika ta'addudul Jum'atnya itu berdasarkan kebutuhan darurat, seperti yang tadi saya sampaikan, misal kapasitas masjidnya tidak mencukupi, kemudian mendirikan Jumatan lagi di masjid yang lain yang ada dalam satu kampung. Apa? Karena ta'addudul Jum'atannya itu berdasarkan hajat atau kebutuhan, sehingga ini melakukan sholat zuhur setelah Jumatan itu hukumnya sunnah. Kenapa hukumnya sunnah? Karena khuruj min khilafil ulama sunnah, keluar dari perdebatan ulama itu hukumnya sunnah. Perdebatan apa di antara ulama? Perkhilafan apa di antara ulama? Ya tadi, ulama yang mengatakan mutlak tidak boleh ta'addudul Jumat, dan ulama yang mengatakan boleh ta'addudul Jumat karena disebabkan hajat. Dan yang ketiga, wal mumtani'ah fima idza uqimat jum'atun wahidatun bil baladi. Dilarang, tidak boleh itu ketika dalam satu kampung hanya ada satu Jumat, sudah memenuhi persyaratan-persyaratannya, kok kemudian melakukan sholat zuhur, ini yang dilarang. Fayamtani'u fi'lu zuhri hina idzin. Jadi kalau demikian nanti nggak boleh sholat zuhur ya, karena tidak ada ta'addudul Jum'ah, tidak ada ta'addudul Jumat. Yang satu Jumatannya itu sudah memenuhi persyaratan dan tidak ta'addudul Jum'ah. Nah, ini tidak boleh melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat.
Maka kami garis bawahi, maksud daripada tidak boleh melakukan sholat duhur setelah sholat Jumat ini menurut pendapat asoh yang awal. Pendapat asoh yang awal yang mengatakan sholat Jumat aslun dan sholat duhur itu badalun. Tapi kalau mengacu pendapat yang mengatakan aslaini, keduanya adalah kewajiban yang berbeda, maka ya tetap harus melakukan sholat duhur, karena pendapat ini meyakini, punya pandangan bahwa antara sholat Jumat dengan sholat duhur itu merupakan kewajiban yang berbeda. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa meredam fitnah dan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Barangkali ada yang tidak sepaham, bisa nanti di-share di kolom komentar. Kolom komentar itu bisa nanti apa yang tidak sepaham nanti bisa didiskusikan lagi. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.